Ya lanjut di after match atau after show, asik ya. Tadi ada yang belum tuntas karena udah terlalu panas dan juga masih banyak bahasan yang belum dibahas. Ya gue kesel sebenarnya. Terkait Gue Ederson. belum selesai. Gimana lu nilai kiper? Lu udah selesai belum? Belum. Coba lu. Orang belum tahu. Tadi kan kita bahas soal Ederson dan Alisson, bahkan Hanif bilang Alisson itu overrated dan Ederson itu tidak mendapatkan apresiasi yang seharusnya selevel sama Ederson sama Alisson. Ya. Kalau menurut lo? Enggak, ini kardus. Karena kiper kita tidak menilai apakah tim ini menang atau enggak, juara atau tidak. Tapi Ngerti dari nggak? jumlah Tapi kebobolan lihat sama satu, save-nya. kalau dia bilang tergantung di depannya, fine, gue masih bisa terima itu. Ya kan, ngaruh dong. Ya. Lu ada di depan Hamka Hamzah atau Van Dijk, ya kan? Beda kan? Gimana? Kan Hamka temen lo. Hamka temen gue, Iya, jadi gue makanya. nggak bisa nggak berani ngapa-ngapain gue. Iya, oke gitu. Adik gue itu. Iya makanya, YouTuber juga sekarang. Nggak, kalau dibandingin Van Dijk nggak Ya, fair dong. iyalah, pemain Ngerti dunia nggak? ya. Jadi di depannya itu penting, itu gue bisa terima. Ya, oke. Tapi kalau that's why ini kembali ke topik Alisson, Liverpool itu nggak bisa menang 4 match, tapi dia clean sheet. Ya. Tanpa Van Dijk, tanpa Gomez, tanpa Matip. Ya. Ngerti nggak? Bahkan tanpa Fabinho dengan kroco-kroco yang dibilang fansnya itu pemain muda yang hebat, padahal katro semua, ngerti nggak? Ya. Di sinilah menunjukkan kualitasnya Alisson. Jadi nggak fair juga kalau lu nilai hanya kemarin dia bikin blunder. Dia 3 tahun memberikan segalanya untuk Liverpool. Gimana? Lo Poin ngeliat- gue gini aja ya. Ini poin gue simple. Poin gue yang pengen gue highlight adalah Ederson secara kualitas itu sama sama Alisson, cuman dia tidak mendapatkan kredit yang seharusnya. Parameternya mana? Ya. Oke, ada 2 menurut gue. Yang pertama, di musim Manchester City juara, Golden Gloves dia tidak mendapatkan kredit yang seharusnya. Yang Gitu menang ya. siapa? Itu kan yang menang siapa itu dari pasti juara? Iya maksud gua ketika Alisson aja belum ada dia nggak bisa menang gitu. Poin gua adalah karena dia cuman main di City. Pemain City mana sih yang mendapatkan kredit yang sepantasnya? David Silva nggak pernah dapat, Yaya Toure nggak pernah dapat, dan begitu juga di Ederson. Kalau lu lihat secara investasi dia cuma 30 juta, Alisson 70, gitu loh. Lipat. Dia ada di masa yang sama di timnas Brazil. Dia nggak dapat kesempatan karena ada Alisson. Sekarang menurut gua menjadi eye opener ya di musim di mana Ederson porak-poranda musim lalu karena pertahanannya harus diisi sama Fernandinho dan Rodri. Dia menjadi begitu. Itu yang pertama poinnya. Siapa yang ada di depan dia itu benar. Yang kedua, gaya permainan dong, Ji. Oke. Ya, gaya permainan Manchester City itu vulnerable untuk counter attack. Gitu ya. Lu lihat defensive line-nya tinggi banget. Jadi kiper sering itu maju. rapuh, Bos. Lu harus lihat dong. Maksudnya antara Alisson sama Ederson. Itu yang kedua. Entar dulu, gue belum beres. Dan yang terakhir menurut gua itu Alisson ini itu musim ini menjadi penentuan. Kalau misal 2 lini depannya itu masih Fabinho dan Henderson dan dia bikin blunder lagi, ya udah. Emang kelasnya fact buat gua. Gue beberapa kali dia tapi kalau dia bilang rentan untuk di counter, lu kira Liverpool nggak rentan untuk di counter? Wingbacknya yang naik ke atas terus, tinggal 2 center back, bermain dengan 1 DM, 2 attacking midfield, rentan di counter juga. Tapi memang ini kiper bagus, siapapun di depannya memang bagus. Bahwa Liverpool tidak menang beberapa bukan karena dia jelek, tapi karena depannya nggak bisa cetak gol. That's the whole point. Pada saat mereka nggak menang kan sering seri Liverpool, ngerti nggak? 0-0. Nah di situ lo nilai dan dia itu kiper timnas Brazil. Ya dua-duanya. Gue lebih suka City daripada Liverpool. Walaupun gue juga sangat respect dengan Klopp. Kan gue lihat permainan. Tapi gue harus fair. Ederson lebih banyak bikin minor error daripada Alisson. Tapi Alisson juga punya banyak itu loh, fatal error loh. Gak sebanyak Ederson. Enggak, fatal error banyak Ederson setahu banyakan Alisson setahu gue yang ada. Gue bilang tidak. Ada Gue bilang lebih banyak Ederson. Di skor minor error, nggak fatal nggak, ya. Yang fatal error ya, mas gue. Minor error. Nggak, fatal errornya banyakan Alisson justru. Kalau fatal mungkin. Yang error to goal ya. Mungkin kalau error yang fatal mungkin lebih banyak Alisson, tapi secara overall errornya itu lebih banyak Ederson. Oke, tapi ini mungkin mirip persaingannya kayak misalkan Neuer sama Ter Stegen gitu ya. Ter Stegen dia juga sekarang dipuja-puja menjadi kiper hebat, tapi nggak bisa ngalahin Neuer juga. Tetap nomor 1 lah. Nomor 1. Terbukti lah itu. Walaupun kemarin sempat drop dan akhirnya juga. Iya, nggak ada masalah. Kita nilai kan bukan 1, 2, 3, 4, 5 match. Ya kan secara overall dia pengalaman.
Kalau Neuer, Ter Stegen untuk apalagi Leno. Oke, lo ngelihat Chesney sama Peruzzi itu bisa dulu. banget. Ini juga Chesney ini yang bikin gue bingung. Ederson Chesney dari mana itu dibandingin bisa. sama Peruzzi? Sama kayak lu Chesney bilang itu crossing dibilang- bukan assist. Chesney itu dibuang sama ngadi-ngadi. Arsenal. Udah ngadi-ngadi. Chesney itu Lu dibuang tuh sama double Arsenal. standar. Kalau lu lihat Ederson can walk to any team di Ya. big team di Europe sekarang. Oke. Can. Enggak, Bisa. berdasarkan apa? Berdasarkan- menurut lu aja pribadi. Kan lu Iya, parameternya nggak jelas. parameternya apa? Enggak, lu bisa bilang di any big club. Tar dulu ya, distribusi distribusi. Lu lihat for sure distribusi Cara dia Ederson jauh lebih baik daripada Alisson yang mecahin rekor. Ah. Bisa. Lu pernah nggak Alisson bikin assist? Gua tanya. Nggak pernah. Gue nggak pernah. Ederson bikin assist ke Aguero. Gua- Itu gameplaynya dilatih di sesi latihan. Gue lihat. Gue nggak pernah lihat. Distribusinya itu 10 buat gue nilainya. Dan dia mecahin rekor buat tendangan goal kick paling tinggi itu Guinness World of Record. Lu lihat, lu buka, itu ada. Ya, itu that alone udah justify level of distribusi yang dimiliki sama Ederson. Lu kalau bicara asumsi lu bener. Hanya 2 faktor. Kiper itu. Ntar dulu, itu baru 2. Gue kan belum ngomong yang lain. Sisanya jelas Alisson lebih bagus. Enggak dong, positioning. Oh jelas, One itu on kalah. one. Oke. Pengalaman positioning jelas Enggak, dia Ederson cuma kalah. bagus gara-gara ada Van Dijk doang. Definitely. Sekarang Van Dijk nggak ada, mampus. Enggak, mampus gimana? Ya itu bikin blunder sering- 2. Dia, Udah dia, bukti. nah itu satu match. Lu harus menilai selama musim baru dong. Berapa kali dia clean sheet Ya, loh? makanya gue bilang Koci, Tanpa kita Van lihat Dijk. reminder of this season. Kalau misalnya Alisson bikin cedera blunder lagi berarti lu harus melihat dia di kacamata yang sama dengan Ederson musim lalu ketika Ederson Fernandinho. dilindungi Fernandinho dan Rodri, Koci. Bahkan Eric Garcia muncul juga. Eric kadang-kadang. Garcia, ya elah itu mah belum jadi. Tapi ketika kemarin juga lagi bagus-bagusnya lo bilang dari pihak ibaratnya PFA atau apalah juga nggak nganggap dia karena dia pemain Ya City. itu karena dia pemain City. Bukan karena ada kiper yang lebih bagus. Misalkan waktu Enggak lah, kalau enggak. lu bilang gitu baperan. Enggak dong, enggak gini. Ya, yang nilai itu kan banyak orang, bukan satu FA, bukan satu orang. Enggak. Hanya karena pemain City nggak masuk, mungkin nggak layak. Bukan Gimana nggak dong? layak dong kalau PFA. Itu Nggak, preference kan, lah. PFA itu kan nggak ngaruh lu juara atau tidak. Berarti lu nggak mengakui kualitasnya Yaya Toure, David Silva, Sergio Aguero. Gue tidak pernah bilang tidak mengakui, tapi yang lebih banyak bagus. yang bagus atau selevel itu masih di musim banyak. itu. Tapi mereka from time to time membuktikan lewat prestasi loh, Koci. Dan hasil loh, Koci. Gue setuju, tapi hasil dalam sebuah klub itu kan dari 11 orang, Coach, bukan dari satu orang. Ya, justru karena semuanya bagus gitu, kenapa nggak ada satu yang diapresiasi? Semuanya bagus, tapi nggak ada yang melebihi, ngerti nggak? Dan yang menang itu yang benar-benar. Sorry, maaf banget nih. Ketika di Barcelona, gua iniin Barcelona ya. Iya. Barcelona kan bagus tuh, kayak mesin ya. Semua bagus. Dulu. Iya, dulu. Sekarang nggak. Nah, pertanyaan gua, yang dipilih kan Messi. Tapi apakah lu mendiskreditkan Xavi sama Iniesta? Enggak lah, Ya enggak. itu yang terjadi di City. Enggak. Kagak ada Messi-nya, Ji. Belum nggak Oke. bisa datang. Daripada nih sebelum kita melebar kemana-mana, gue juga ngomongin soal kiper yang juga kemarin katanya kiper kelas dunia, tapi udah berkali-kali membuktikan dia sering menjadi blunder lah buat MU. David De Gea. Ini pasti pantas gak sih dibilang sebagai satu kiper terbaik dunia ketika dia berkali-kali bikin timnya down dengan performanya seperti itu gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang bagus tetap, tapi kalau level dunia mungkin Udah dinilai mulai dengan nurun 2 tahun terakhir dia udah menurun. Udah menurun banget ya. Udah menurun. Nih, contoh- Sama kayak Courtois. Courtois masih Udah Di top lah ya. nggak seperti yang gue kenal. Udah agak menurun Gue juga. ada contoh lebih bagus, Koci. Apa? Sama kayak Peruzzi di musim terakhir. Udah selesai. 98-99. Peruzzi ujungnya ke Chelsea, nggak selesai. Itu dia 3-7. Finish tuh. Udah Finish. bungsap. Jing, Udah. close Ji, close. udah nih, udah habis nih, udah gak jelas banget nih bahasannya. Chesney lagi, Peruzzi lagi, udah ngadi-ngadi. Kalau menurut kalian di berat tim, kalian pilih mana? Alisson apa Ederson? Atau menurut kalian apakah Ederson yang mendapatkan apresiasi yang seharusnya seperti Alisson dapat? Ada Nesa lagi. Kenapa Gue pikir Nesa? Nesa udah pulang. Tapi yang penting maupun mau jebret tim tuh mau pilih Anderson atau Alisson yang pasti kalau coach jelasin tuh bukan Son ya. Yang nggak ada Sonnya ya coach. Pasti itu enggak. Nah, makanya. Oke lah, itu dia after match dari kita. Masih ada lagi yang mau diomongin? Nggak ada ya? Ya nggak di FC tolong dipenuhi Iya. kolom komentar Besok bener. Just Talk ya. Iya, oke. Tantangan gue. Sampai ketemu lagi di DPI tanpa nama selanjutnya. Oh.